Para sahabat, sesuai judul, saya sedang berbicara tema Ganjar Pranowo nendang dana desa. Apa hubungan antara Ganjar Pranowo dengan dana desa? Saya akan bercerita, ini cerita tentang tahun 2012-2013 ketika Pansus Rancangan Undang-Undang Desa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dipimpin Kyai Ahmad Mukoam, dan di mana Mas Ganjar Pranowo itu juga menjadi salah satu anggota Pansus sampai beliau itu bergeser ke Jawa Tengah. Pada waktu itu DPR itu sudah meminta data kepada pemerintah melalui Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan. DPR bertanya, meminta data berapa jumlah uang yang masuk ke dalam desa, karena data itu akan digunakan sebagai basis pembicaraan dan perumusan dana desa. Kementerian Bappenas itu menyampaikan tidak punya data, hanya data indikatif perencanaan yang sangat makro. Kemudian Kementerian Keuangan juga tidak punya data, karena Kemenkyu itu hanya punya data gelondongan yang kemudian diberikan kepada KL, Kementerian Lembaga. Kalau mau mencari data yang lebih konkret, ya harus mengumpulkan data dari banyak KL. Wah, ini kan jadi repot begitu. Dan di tengah-tengah itu, kemudian Mas Ganjar itu hadir ke Jogja. Di tengah-tengah kami, para pegiat desa, para pejuang RUU Desa pada waktu itu. Mas Ganjar menyampaikan cerita bahwa pemerintah tidak punya data makro tentang uang yang masuk ke desa, lalu beliau bilang begini, Mas Toro, bisa kan siapkan mencari data mikro tentang uang yang masuk ke desa. Saya hanya mengatakan siap Mas, tapi ini kerja cepat dan bukan proyek, tidak ada anggarannya. Saya hanya katakan siap. Jadi ini sebuah kolaborasi, ini gerakan, bukan proyek, tidak ada instruksi secara formal, tetapi ini semangat gotong royong. Dan sehari sesudahnya lalu saya berpikir dan merancang ini sebuah selembar kertas itu. Nanti ini digunakan sebagai instrumen untuk mencari data mikro dari desa ke desa. Jadi di situ saya buat tabel penerimaan ya desa, pendapatan hasil desa, alokasi dana desa, bantuan provinsi, bantuan pemerintah kabupaten kota, bantuan dari pusat itu saya rinci, ada PNPM Mandiri, ada PUAP dan seterusnya. Lalu kami sebar. Kami memobilisasi 2 orang langsung. Yang satu ini seorang senior, Muhammad Barori, senior di kampus APMD, dan kemudian yang satu Mas Faridati Rahman. Dan kami juga komunikasi dengan jejaring LSM, teman-teman Pemda. Ini pokoknya data ini, instrumen ini harus dibawa ke desa. Tujuannya kita mengumpulkan data itu dan kita akan memperoleh amunisi untuk memperjuangkan dana desa. Teman-teman bergerak, pokoknya nungguin, dan memang tidak gampang pada waktu itu desa untuk mengisi itu, padahal cuma 1 lembar kertas saja. Dan karena waktu memang sangat terbatas, ya, kami menyebar ada lebih dari 1000 desa. Tetapi karena waktu yang terbatas, kami hanya kira-kira ya 150-an yang bisa kami kumpulkan. Dan semua data masuk ke email saya, lalu saya serahkan kepada Kang Hastowiono. Ini juga teman senior dosen di kampus APMD. Kang, tolong ini diolah jadi tabel, jadi grafik, terserah sampean. Ini gotong royong, ini perjuangan, tidak ada anggarannya. Kang Hasto siap, gitu.
lalu bermalam-malam beliau itu mengolah, kemudian menyajikan data itu. Menarik, saya lihat bahwa rata-rata desa itu pada waktu itu, basis angkanya tahun 2011, itu rata-rata desa itu dapat 1.040.000.000 rupiah. Artinya sudah gede pada waktu itu. Tapi macam-macam sumbernya dan 76% itu berasal dari pusat. Dengan tadi ya, bantuan waktu itu bantuan langsung masyarakat. Ada PNPM, ada PUAP, ada BPIP dan sebagainya. Tapi tersebar. Dan kemudian ya data saya sampaikan juga kepada Mas Ganjar, kepada pimpinan Pansus, Pak Mukoam dan sebagainya. Ketika ini rapat panja, panitia kerja tahun 2013, terutama membahas dana desa ini panjang sekali. Kalau Kemendagri sudah clear, tidak ada persoalan. Tapi yang berat dengan dana desa ini kan Bappenas sama Kementerian Keuangan. Data itu lalu dipresentasikan oleh Ketua Pansus, Yai Ahmad Mukoam. Ditayangkan di PowerPoint gitu, dan di tayangan itu di bawah ditulis diolah oleh Hasto Wiono, STPMD, APMD. Tidak ada yang protes dengan sajian itu, baik substansi maupun metode. Ya meskipun itu kalau dibicarakan dengan metodologi yang ketat, mungkin debatable ya. Tetapi ya karena berhubung data pemerintah tidak ada, ya itulah yang bisa kita gunakan. Dan itu masuk akal. Gitu. Kiai Ahmad Mukoam menyampaikan itu presentasi dengan baik dan beliau mengatakan ini berarti gagasan tentang dana desa ini bukan hal yang baru, ini uang sudah ada. Tapi masalahnya adalah fragmentaris, terpecah-pecah. Dan kemudian Pak Dirjen pada waktu itu setuju, menanggapi itu positif. Lalu juga ada Profesor Sadu Wasustiono yang menyampaikan gagasan tentang one gate policy, kebijakan satu pintu, ya. Yang ini gagasan ini ternyata juga kemudian dipakai oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Ini terus bergerak, diskusi itu panas dingin. Ini yang paling panjang. Kemudian Pansus itu terus-menerus melakukan pembicaraan ke berbagai pihak terhadap pimpinan DPR, bahkan Ketua Pansus Pak Ahmad Mukoam juga komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri, dan itu kejadian tanggal 30 September tahun 2013 di ruang pimpinan DPR yang pada waktu itu sidang itu dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Ali, dan sebelum itu ada pembicaraan khusus antara Ketua Pansus dan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri bilang begini, Pak Mukoam nanti umpan lambung, lalu akan saya tendang gitu. Itu menarik ya, dan itu sebenarnya itu momentum yang sangat penting karena DPR dari seluruh partai itu terkonsolidasi. Dana desa harus goal. Itu. Dan awal Oktober, kira-kira di hari Kamis, biasanya kami kan Selasa itu berangkat ke Jakarta, Kamis malam, sore malam itu kami pulang ke Jogja. Saya dengan Bang Yando Yakaria itu di sebuah ruang di Bandara Soekarno-Hatta itu ketemu dengan Mas Gubernur Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Golkar Pak Abu Rizal Bakri. Dari kejauhan Mas Gubernur manggil saya, Mas Toro sini gitu. Kami datang, siap Mas Gubernur, kami duduk di situ, terus kemudian Mas Ganjar memperkenalkan saya dan Bang Yando Yakaria sebagai tenaga ahli RUU Desa. Mas Gubernur bilang begini, matur nuwun Mas Toro, Bang Yando, selama ini sudah mengawal RUU Desa, saya sudah bergeser ke Semarang gitu, dan gimana perkembangannya gitu. Dan saya mohon izin Mas Gubernur, Pak Ical, perkembangannya begini-begini, memang dana desa itu agak
panas dingin diskusinya, dan karena itu mohon dukungan Pak Ical, mohon Partai Golkar itu mengkonsolidasikan, mendukung supaya dana desa itu goal. Ketua Pansus Pak Ahmad Mukoam juga sudah berbicara dengan Mas Priyo Budi Santoso yang pada waktu itu Wakil Ketua DPR. Pak Ical responnya sangat baik gitu. Pasti saya akan bicarakan. Itu sudah lama jadi komitmen Partai Golkar. Partai Golkar dari dulu itu mengusung membangun Indonesia dari desa. Itu antara lain pembicaraan kami, dan terus menerus bulan September sampai Desember itu terus menerus pembicaraan mengenai dana desa ini memang panjang, panas dingin, dan alhamdulillah pada tanggal 12-13 Desember ini ada kesepakatan bulat. Pemerintah itu diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berdiskusi dengan Pansus, dan kami membantu merumuskan banyak kalimat tentang dana desa itu. Tetapi saya hormat betul dengan Dr. A.W. Thalib, anggota Pansus dari P3. Beliau merumuskan kalimat itu dengan baik, yang sekarang itu dipakai pasal 72 ayat 2 yang berbicara tentang dana desa itu. Dan itulah jadi tanggal 13 itu jam kira-kira ya jam 3 pagi lah, itu semuanya diparap sepakat, dan kemudian pada tanggal 18 Desember itu diketok. Jadi artinya itu perjalanan tentang dana desa panjang lebar, dan yang mau saya katakan, waktu itu saya tidak berpikir kalau ini ada kemacetan, tidak ada data yang tersedia, saya tidak mikir. Tetapi Mas Ganjar ambil inisiatif lalu memerintahkan kepada saya. Saya siap, saya jalankan. Saya tidak punya otoritas, punya kapasitas untuk itu. Tetapi ada ruang di mana gotong royong itu bisa berjalan dengan baik. Dan ini data ini bisa menjadi amunisi bagi DPR untuk memperjuangkan dana desa yang ada sampai sekarang ini gitu ya. Tapi sayang gitu ya, undang-undang desa itu diplesetkan, direduksi menjadi proyek dana desa. Bukan sebagai hak, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab desa kepada kepentingan masyarakat setempat, tetapi ini sebagai proyek yang dirancang sedemikian rupa, ditarget, dikerahkan, sehingga ini kehilangan hakikat. Saya kira demikian.